siang, selamat datang di podcast Kesehatan Modern. Hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan glukosa cek unit bersama saya Margianti Ade dan Hana, kemudian Amira dan juga Irgina. Ya, ketiga cewek-cewek cantik ini adalah calon perawat handal di mana akan mendedikasikan ilmunya sebagai perawat yang profesional. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan glukosa cek unit, di mana salah satu alat yang sangat penting bagi pasien penderita diabetes, yang dimana untuk memantau kadar gula darah. Kenapa kok penting? Karena pemeriksaan gula darah rutin menggunakan alat glukosa cek unit ini membantu mencegah komplikasi serius pada diabetes seperti jantung, kerusakan saraf, dan juga gagal ginjal. Nah, ini akan kita bahas nanti tentang penjelasan seperti apa alat glukosa cek unit. Nah, yang mungkin bisa menerangkan gimana glukosa cek unit itu seperti apa nih? Silakan. Jadi GCU atau glukosa cek unit adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengukur kadar gula darah, yang digunakan menggunakan strip khusus dan jarum kecil untuk menghasilkan kadar gula darah, ya. Jadi glukosa ini, glukosa cek unit adalah alat portable ya, dia untuk mengetahui kadar gula darah. Nah, Neng Amira bisa menerangkan nggak terdiri dari apa saja itu pemeriksaan menggunakan glukosa cek unit? Ya, tentunya ada unitnya dulu ya. Jadi ada unit GCU-nya, kemudian nanti ada lancet kecil. Lancet kecil ini yang nanti akan kita masukkan ke sini ya. Ini yang untuk mengandung darah. Kemudian yang tidak lupa adalah stripnya. Ya, strip glukosa berarti unitnya adalah warna hijau. Yang keempat yang tidak boleh dilupakan adalah glukosa ya. Kalau glukosa di sini harus warna hijau. Ya, kemudian Neng Irgina bisa menerangkan peran daripada perawat dalam pemeriksaan glukosa cek unit itu seperti apa? Sebagai perawat, peran utama kita adalah memastikan pasien selalu merasa nyaman dan tenang. Rasa cemas seringkali muncul ketika akan diambil sampel darah. Di sini kita harus memastikan pasien memahami bahwa proses ini tidak menyakitkan. Iya, artinya perawat ini tidak boleh tegang ya, Iya. tidak boleh cemas karena akan diambil sampel darah walaupun hanya setetes darah. Nah, kita akan coba ini mendengarkan dari Neng Hana yang akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah prosedur pemeriksaan kadar gula darah menggunakan alat glukosa cek unit. Neng Hana silakan bisa dipraktekkan ya, biar masyarakat tahu cara penggunaan daripada glukosa cek unit. Ayo silakan. Terima kasih. Sebelumnya kita akan ada persiapan dulu. Di sini kita membutuhkan unit spoon, lalu ada pulse swab, ada unit GCU-nya, strip khusus, dan juga ada lancetnya. Pertama, kita pastikan tangan sudah dalam keadaan bersih, lalu kita menggunakan hand spoon. Ya, ini harus diterangkan ya bahwa harus menggunakan sarung tangan ya, karena ini bersentuhan dengan darah ya. Langsung, jadi untuk mencegah infeksi. Setelah itu kita pastikan jari yang akan diambil sampel darah. Biasanya kita menggunakan jari kelingking atau menggunakan jari manis. Ya. Biasanya kita menggunakan tangan kiri ya, agar tidak mengganggu aktivitas Iya, ya. betul. Karena tangan kanan kan biasanya dipakai aktivitas. Iya. Dan kita ambil tangan kiri daripada pasien, di
sebenarnya bisa dilakukan 5 jari ini ya, Bisa. tapi biar tidak mengganggu maka dilakukan di jari manis ya kan, Iya. atau di kelinci gitu ya Neng ya. Betul. Iya. Selanjutnya seperti apa Neng? Kamu mau dijari sebelah mana? Ini nggak apa-apa. Jika sudah dipasangkan, lalu kita bersihkan ujung jari menggunakan alcohol swab. Lalu biarkan hingga kering. Setelah itu, kita tusuk jari dengan menggunakan lancet. Itu tarik nafas ya. Ya. Setelah itu kita tekan perlahan. Bisa keluar darahnya. Sebenarnya lancet ini bisa diatur ya. Lancet ini bisa diatur tergantung daripada jarumnya yang akan menusuk ke jari ya. Jadi di sini kalau di sini ada angkanya ini adalah menunjukkan kedalamannya akan menusuk di ujung jari. Ya. Sudah keluar darahnya? Sudah. Setelah itu kita masukkan darah ke strip testnya. Lalu kita tunggu hingga beberapa detik sampai menghasilkan hasilnya. Berapa hasilnya? Ya, kalau hasilnya menunjukkan kalau normal berapa hasilnya? Untuk nilai normal pada gula darah itu biasanya 70 sampai 130 mg ml. Itu bagi pasien yang sedang berpuasa. Namun apabila pasien yang setelah makan itu normalnya kurang dari 180 mg ml. Ya, artinya ada tadi prosedur bahwa pemeriksaan gula darah puasa dan pemeriksaan gula darah belajar setelah makan. Namun masyarakat kan kadang-kadang tidak tahu ya bahwa harus puasa Iya. atau 2 jam setelah makan. Boleh dilakukan nggak pemeriksaan gula darah sewaktu ya, tetapi tetap harus ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium yang lain seperti HbA1c ya secara periodik setiap 3 bulan. Ya. Neng Amira bisa menjelaskan nggak? Kan masyarakat tidak selalu memahami ya peran-peran dalam mengedukasi pada kasus ini seperti apa? Ya, artinya bahwa perawat ini mempunyai peran untuk mengedukasi kalau hasil pemeriksaannya adalah melebihi dari 200 gram ml, berarti itu adalah tandanya terjadi hiperglikemia. Kalau hiperglikemia berarti harus konsultasi lebih atau lanjut ke dokter. Ya, di sini bahwa perawat nanti akan membantu dokter ya, bahwa langkah-langkah ini akan menyesuaikan bahwa apakah pasien itu menggunakan diabetik oral atau nanti akan menggunakan insulin. Kemudian ada lagi ya harus mengatur pola makan, betul ya? Itu paling Karena penting. ada diet untuk pasien dengan diabetes ya. Oke. Nah kemudian dengan inovasi dan tantangan ini Gina ya, kan saat ini ada kemajuan teknologi bahwa pemeriksaan kadar gula bisa dengan aplikasi ya. Ya, ini menurut Neng Gina seperti apa? Menurut saya, dengan adanya teknologi ini, menggunakan aplikasi, pasien dapat mengontrol kadar gula darah secara real time dan mendapatkan notifikasi untuk menjaga stabilitas kadar gula darah mereka. Ya, tetapi teknologi ini kan dulu tidak populer di masyarakat, apalagi masyarakat kecil ya, di mana misalnya jaringan internetnya saja tidak ada. Iya. Ya, berarti ada tantangannya ya, Neng Hana ya. Pasti. Nah, tantangannya seperti apa, Neng Hana? Mungkin tantangan utamanya sih nggak semua pasien itu, terutama pada lansia, tidak bisa menggunakan teknologi ini. Dan kami sebagai perawat sangat penting untuk mendampingi. Pendampingan ya? Iya, betul. Melakukan pendampingan agar pemeriksaan ini dapat berjalan dengan benar. Tapi melakukan pendampingan pasien penderita diabetes. Ya benar sekali ya bahwa teknologi ini harus terjangkau ya kan, dan harus tersedia di berbagai fasilitas kesehatan karena saat ini angka diabetes tinggi ya di Indonesia ya. Ya hari ini kita sudah membahas pentingnya pemeriksaan gula darah menggunakan glukosa cek unit yang langkah-langkah operasionalnya tadi sudah dijelaskan
secara detail calon-calon perawat dan cantik-cantik ini. Ya, kami harapkan bahwa podcast ini memberikan informasi yang bermanfaat, sehingga jika bermanfaat silakan disebarkan atau dipublikasikan atau diedukasikan ke masyarakat, ke keluarga atau ke penderita diabetes. Ya, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau komentar boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.